Assalamualaikum Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Hari Senin korban longsor tambang batu Gunung Kuda Kabupaten Cirebon yang ditemukan bertambah. Dinilai bertanggung jawab atas terjadinya longsor yang menewaskan puluhan orang, pemilik dan kepala teknik tambang batu Gunung Kuda Kabupaten Cirebon dijadikan tersangka oleh polisi. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan alat peledak di jalanan. Kebakaran hebat melalap sebuah gudang palet di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Api yang merah menyala dari oven pengering kayu pada sebuah gudang palet di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Senin dini hari dengan cepat menjalar hingga menghanguskan seluruh isi gudang. Kobaran api pertama kali diketahui oleh warga sekitar yang sontak panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat warga akhirnya mundur menunggu kedatangan petugas damkar sektor Cilengsi. Petugas damkar mengkonfirmasi bahwa api muncul dari oven pengering kayu dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena harus menjebol pintu gerbang gudang yang terkunci dan jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran. Objek yang terbakar itu ya oven, api langsung menyebar karena material yang mudah terbakar. Untuk kesulitan pertama kita karena misalnya gerbangnya masih kegembok, kita harus membuka gembok tersebut. Kedua untuk pengambilan air kita lumayan terhambat. Damkar sektor Cilengsi mengerahkan 3 armada ditambah 1 armada dari damkar sektor Gunung Putri akhirnya bisa memadamkan api 3,5 jam kemudian. Kebakaran tidak menelan korban jiwa ataupun luka karena gudang dalam kondisi kosong. Namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Tim SAR gabungan hari Senin siang kembali menemukan 1 korban longsor tambang batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Jenazah korban ditemukan di area tengah sekitar eskavator yang tertimbun material longsor. Upaya pencarian terhadap korban longsor tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon kembali membuahkan hasil. Senin siang, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah yang terkubur di antara material longsor. Jasad yang belum diketahui identitasnya tersebut dalam kondisi utuh meski terdapat sejumlah luka dan mulai membusuk. Korban ditemukan di posisi awal area tengah tak jauh dari ekskavator, sesuai dengan deteksi awal dari anjing pelacak yang sebelumnya mengendus 4 titik di areal tersebut. Petugas pun memfokuskan titik pencarian di lokasi itu. Bupati Cirebon yang sudah menemui sejumlah keluarga korban tewas maupun selamat menyatakan Pemprov Jabar bersama Pemkab Cirebon akan menanggung biaya pengobatan bagi korban selamat serta santunan kepada korban meninggal. Anak-anak korban yang masih sekolah juga akan diupayakan biaya pendidikannya. Dan tadi ditemukan lagi satu mayat, tapi masih belum diketahui namanya siapa. Tadi dibawa ke rumah sakit Arjawinang. Dan tadi pagi pun kami dengan Pak Gubernur mengumpulkan keluarga yang kena longsor ini, baik yang meninggal ataupun yang tidak meninggal, dan tadi yang sudah meninggal akan mendapat bantuan dari Pak Gubernur, dan anak-anak yang kecil akan disekolahkan. Hingga Senin siang, total sudah 20 korban tewas yang ditemukan. Petugas mencari 5 orang lainnya yang diduga kuat masih tertimbun longsor. Upaya pencarian oleh tim SAR gabungan Senin pagi sempat tertunda akibat terjadinya 3 kali longsor susulan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.
Hari Minggu, 2 jenazah korban longsor tambang batu Gunung Kuda Kabupaten Bogor ditemukan tim SAR gabungan pagi dan siang hari. Korban ditemukan tertimbun tak jauh dari areal penemuan korban sebelumnya. Setelah di pagi hari menemukan 1 jenazah korban, Minggu siang tim SAR gabungan kembali menemukan 1 lagi jenazah korban longsor tambang batu di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Bogor. Korban ditemukan tak jauh dari titik batu besar dengan kondisi tertimbun material batu, kerikil, dan tanah. Korban kedua diidentifikasi bernama Wahyu Galih. Sebelumnya, di hari yang sama, tim SAR menemukan jenazah korban bernama Naula Sanjaya tak jauh dari titik Wahyu Galih ditemukan. Dengan penemuan ini, hingga hari Minggu sudah 19 korban longsor yang ditemukan tim SAR gabungan dan masih ada 6 korban lagi yang diduga kuat masih tertimbun longsor. Dengan tadi 2 ya, ada 19 ya. Maaf, ini ada 19 dengan yang manual tadi, sehingga masih ada 6 lagi yang harus kita lakukan. Pencarian yang dilanjutkan hingga Minggu sore tidak menemukan korban jiwa lainnya. Personil tim SAR gabungan harus ekstra hati-hati melakukan penggalian korban yang tertimbun karena longsor susulan bisa kapan saja terjadi. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Longsornya tambang batu Gunung Kuda Kabupaten Cirebon menyeret pemilik dan kepala teknik tambang sebagai pesakitan. Keduanya dijadikan tersangka oleh polisi karena dianggap lalai karena tak mematuhi petugas dinas ESDM Provinsi Jabar yang telah memperingatkan metode penambangan batu yang bisa mengakibatkan longsor. Abdul Karim dan Ade Rahman, pemilik dan kepala teknik tambang batu Gunung Kuda yang longsor Jumat lalu, hari Minggu dijadikan tersangka oleh Polresta Cirebon. Keduanya dianggap bertanggung jawab atas longsornya tambang yang menelan puluhan korban jiwa dan belasan lainnya luka-luka. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Ajariyah selaku pemilik tambang. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang atau pengawas ya. Kedua tersangka dinilai lalai karena tidak menggubris peringatan petugas dinas ESDM Provinsi Jawa Barat terkait aktivitas maupun metode penambangan yang salah. Dinas ESDM Jawa Barat pada bulan Maret lalu telah memperingatkan kedua tersangka untuk menghentikan aktivitas pertambangan yang izinnya dipegang oleh Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah tersebut karena lawan longsor. Namun, peringatan itu diabaikan dan aktivitas penambangan terus berlangsung hingga terjadinya longsor. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.